dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Serangan Amerika dan Israel terhadap Iran berlanjut terus. Dan kita masyarakat Indonesia perlu tahu karena perang tersebut berakibat terhadap kehidupan kita. Antara lain harga minyak naik drastis. Apakah mungkin pimpinan baru Iran bakal mau berunding dengan Amerika Israel? Pimpinan baru Iran, Mujtaba, adalah orang mungkin yang paling sakit hati terhadap Amerika Israel. Karena apa? Bapaknya meninggal, Ali Khamenei, ibunya meninggal, adiknya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal. Apakah itu akan membuat militer Iran akan semakin agresif? Inilah Hot Room. AS Israel kian menekan, Mujtaba siap melawan. Konflik militer antara Iran dan aliansi Amerika-Israel terus meningkat. Situasi di kawasan Timur Tengah semakin memanas setelah berbagai serangan lintas negara terjadi dalam beberapa hari terakhir. Konflik semakin memanas setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada pekan lalu dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang kemudian memicu eskalasi besar di kawasan Timur Tengah. Di tengah situasi keamanan yang sangat kritis, Iran kini memiliki pemimpin tertinggi, yaitu Mujtaba Khamenei. Mujtaba kini memegang kendali atas kebijakan luar negeri, serta komando tertinggi militer, termasuk Garda Revolusi Iran. Dunia kini menanti apakah transisi ini mengubah peta kekuatan di kawasan? Dan apakah kepemimpinan baru ini akan membawa stabilitas atau justru memicu eskalasi militer yang lebih luas? Dan apakah diplomasi masih memiliki ruang? Ataukah retorika api lawan api ini akan membawa kawasan tersebut menuju konflik bersenjata berskala besar? Para pemirsa, banyak orang menyarankan agar tidur 8 jam sehari. Kalau kau tidur 8 jam sehari, berarti sepertiga dari hidupmu akan dipakai untuk tidur. Saya tidak mendukung pendapat itu. Hotman hanya tidur 4 atau 5 jam sehari. Dan lihatlah kesuksesan yang saya dapat. Bekerja keras. Caranya bagaimana? Agar tetap segar dan konsentrasi. Kopi Luwak hitam premium, itulah kopi kesayangan Hotman. Sehingga sekarang aja udah malam masih tetap bekerja keras. Oke? Jadi sekali lagi, jangan tidur 8 jam sehari. Itu saya tidak nasihatkan. Kalau kau ingin cepat punya Lamborghini, kopi kesayangan Hotman. Halo Pak Hasbullah. Halo Bang Hotman. Coba Bapak dulu kasih analisa ke para pemirsa dengan pimpinan baru Mujtaba ini. Siap. Apa yang bakal terjadi setelah bapak ibunya meninggal, istrinya meninggal, adiknya meninggal, anaknya meninggal, dibunuh oleh serangan Amerika Israel. Siap. Silakan. Makasih Bang Hotman. Saya mencoba kasih ilustrasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Dan kita harapkan nanti bisa bareng-bareng sambil ngopi untuk menjelaskannya lebih dalam lagi. Yang pertama begini, ini kita kalau dalam hitungan saya, kita berada di kurang lebih 296 semenjak perang terjadi pada 28 Februari hari Sabtu jam 1 siang, kurang lebih waktu Indonesia. Apa perkembangan terbaru? Saya ingin mengatakan di 296 sekarang adalah justru keunggulannya yang saya lihat berada di pihak Iran sekarang ini. Yang menentukan secara terminologi, secara diskursus itu Iran sangat dominan. Dan kalau dirunut ke belakang, bagaimana Iran yang awalnya
tertinggal, ibarat sepak bola, Ya. Bang Hotman ya. Ibarat sepak bola, Iran ini kebobolan di menit pertama. Ya. Bayangkan serangan pertama sudah berhasil membunuh pimpinan-pimpinan utama termasuk Ayatullah Ali Khamenei. Ya. Dan kita lihat kondisi Iran dari menit pertama sampai kedua, ketiga itu cukup kedodoran. Ya. Tapi ada titik balik yang kita ikutin bareng-bareng, yaitu di jam 231 ketika Ali Mujtaba Khamenei sudah diumumkan secara resmi sebagai pemimpin tertinggi. Ya. Saya melihat peperangan, permainan kalau ibarat sepak bola sudah mulai berimbang semenjak 231 jam. Ya. Dan waktu-waktu selanjutnya sampai sekarang bukan hanya berhasil mengimbangi, tapi saya melihat justru Iran semakin dominan. Ya. Bahkan sekarang Iran seakan-akan tidak mau lagi diatur oleh terminologinya Amerika. Ya. Yang terbaru misalkan Trump sampaikan bahwa perang ini akan segera berakhir dalam waktu dekat. Ya. Tapi orang Iran bilang sekarang yang menentukan kapan berakhir adalah kami. Ya. Dan kalau ditanya tadi kaitannya dengan Mujtaba Khamenei, itu adalah faktornya. Ya. Yang menjadi perubahan dari pola serang dan pola Faktor maksudnya kenapa? faktor yang kemudian membuat organisasi peperangannya Iran jauh lebih efektif. Saya Karena? ilustrasikan menggunakan tiga model serangan. Yang pertama serangan langsung, yaitu dalam bentuk roket dengan roket. Yang kedua dia menggunakan dua sayap yang itu berkaitan dengan minyak, yaitu Selat Hormuz dan menyerang negara-negara Arab Teluk. Ya. Nah, serangan lewat rudal itu tidak berimbang. Mungkin nanti Pak Tidak berikutnya berimbang maksudnya? jauh lebih banyak minimal data-data yang disampaikan yang jadi korban adalah dari pihak Iran. Yang terbakar, yang meninggal. Yang korban dari pihak Iran? Dari Iran banyak sekali. Oke. Tapi yang justru efektif menurut saya serangan dari sayap. Yaitu mulai dari Hormuz kemudian dengan menyerang wilayah-wilayah yang kaya minyak. Ya. Kenapa saya katakan efektif? Karena ini sifatnya bola lambung. Bukan langsung gol. Tapi dia lewat katakanlah orang-orang yang tidak diuntungkan dengan perkembangan harga minyak ini. Ya. Dan itulah situasi kita sekarang, dunia sekarang, di mana semua menginginkan perang ini berakhir, perang ini tidak boleh dilanjutkan karena sudah mengancam keberlangsungan dan kebaikan kita semua. Jadi si Mujtaba ini siapa sih? Apa memang dia satu-satunya yang calon kuat? Kalau kita analisa kenapa warga Iran memilih Mujtaba. Nah ini saya menyebutnya Mujtaba sebagai Ali Khamenei Plus. Sebenarnya media-media di kawasan menyebut Mujtaba sebagai Ali Khamenei kedua. Tapi menurut saya kurang keras. Lebih keras kalau kita sebut sebagai Ali Khamenei Plus. Kenapa disebut Ali Khamenei Plus? Kalau kita lihat Mujtaba, yang pertama sebagai anak sudah pasti dia akan melanjutkan ideologi bapaknya. Sepak terjang bapaknya. Apalagi dia memang dekat dengan orang-orang yang berkuasa di era bapaknya. Ya. Tapi ada yang istimewa dari Mujtaba dibandingkan Ali Khamenei. Yang pertama sekarang usianya jauh lebih muda, masih 50-an. Dan yang kedua, yang menurut saya ini konteksnya yang sangat khas kebudayaan Iran. Mujtaba lahir dalam keadaan yang kata Bang Hotman tadi, penuh dengan derita. Derita. Nah yang tidak dipahami oleh banyak orang, Iran ini sejarahnya derita itu justru kekuatan. Jadi jangan tawarkan penderitaan bagi rakyat Iran. Mereka sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun terbiasa dengan menghadapi situasi yang katakanlah tidak ideal. Karena itu ketika kemudian Mujtaba yang dipilih, itu bagi saya itu kemudian menegaskan bahwa memang masyarakat Iran lebih memilih pengukuhan rezim daripada pergantian rezim. Lebih memilih akan perang terus. Sebenarnya kalau dilihat dari hukumnya, dari nilai-nilainya, Iran nggak punya keinginan untuk perang terus. Tapi kan dia konsisten, konsisten dengan satu dia diserang. Ya. Dia nggak pernah ofensif untuk nyerang duluan. Dia diserang dan dia bertahan. Yang kedua, kalau kita baca dari pernyataan terakhir, walaupun dia bilang kami yang menentukan kapan akan berakhir, syaratnya dia nyatakan, yaitu kalau Amerika dan Israel sudah tidak menyerang kembali. Jadi sebenarnya kalau mau dibikin ini damai, dan ini ada kaitan dengan Bang Hotman sebagai pakar hukum internasional, tegakkan hukum internasional. Siapa yang menegakkan? Lah itu dia sekarang. Yang menjadi masalah adalah karena krisis di balik semua ini, hukum internasional tidak bisa tegak, termasuk mengecam yang melakukan perserangan lebih dulu. Tapi dengan penderitaan dari Mujtaba ini, bapak, ibunya, istrinya, abangnya, anaknya terbunuh. Apakah itu merupakan, udah pasti dia akan tetap agresif terhadap Arab Israel, tidak akan mau damai?
secara manusiawi itu akan sangat mempengaruhi. Tapi sekali lagi seorang pemimpin bukan hanya orang yang mengedepankan sisi emosional. Jadi saya yakin tetap akan ada nilai yang memandu beliau. Cuman beliau sebagai manusia biasa memiliki sesuatu yang bahkan tidak dimiliki bapaknya. Bapaknya lahir dari keadaan yang jauh lebih stabil ketimbang Mujtaba hari ini. Tapi Mujtaba hari ini lahir bahkan menjadi pemimpin tertinggi dalam keadaan yang semua orang akan bilang ini penderitaan luar biasa. Penderitaan luar biasa dari pimpinan Arab. Bapak, ibunya, abangnya, istrinya meninggal. Kita akan lihat di episode berikutnya. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ketemu lagi di Hot Room, perang Amerika-Israel lawan Iran. Pak Ridwan Habib. Baru-baru ini Presiden Trump berhasil menculik Presiden Venezuela agar dia bisa menunjuk pimpinan baru. Tapi ternyata dia gagal di Iran karena ternyata pimpinan baru justru yang paling benci sama dia, yaitu Mujtaba. Yang karena 5 keluarganya terbunuh. Gimana analisa saudara dengan kepemimpinan baru ini? Ya memang karakteristik Venezuela tentu sangat berbeda dengan Iran ya Bang Hotman ya. Apalagi sekarang mereka menghadapi satu pimpinan yang sangat misterius. Ada 2 berita Bang. Berita yang pertama dari media-media Israel mengatakan bahwa Mujtaba Khomeini sekarang posisinya tidak sadarkan diri. Ini tidak sadarkan diri. Ini propaganda dari media-media Israel ya. Lalu media resmi dari kantor berita Iran, IRNA, kantor beritanya, mengatakan bahwa Mujtaba dalam kondisi baik-baik saja. Dia hanya terluka kecil dan memerintah dari satu tempat yang dirahasiakan. Jadi memang saat ini Mujtaba ini tampaknya menggunakan strategi tactical intelligence yang misterius. Supaya tidak didetek oleh intelijen Mossad dan intelijen CIA posisinya. Karena Netanyahu kan sudah mengultimatum, siapapun penggantinya Ali Khamenei akan dibunuh oleh Israel. Karena itu kemudian tampaknya sekarang dia menghindari muncul ke publik. Tetapi simbol-simbol serangan itu sudah muncul. Sehari setelah diumumkan bahwa Mujtaba menggantikan ayahnya, ada ribuan drone yang terbang dari kota-kota di Iran, dari Iswahan, dari Tabriz, yang mengarah ke beberapa titik. Termasuk juga beberapa rudal baru yang dikeluarkan. Rudal balistik Hamsaran misalnya dengan kecepatan 10 Mach, 10 kecepatan cahaya, tampaknya juga sudah mulai dikeluarkan. Jadi artinya IRGC atau Tentara Garda Revolusi Iran menggunakan Mujtaba ini sebagai dalam tanda petik pemimpin spiritual sekaligus pemimpin militer. Dan katanya dia sangat dekat sama pasukan militernya ya? Memang karena dia pernah bersama mereka, termasuk pada saat perang Irak-Iran tahun 1988 dan sangat memahami tentang intelijen. Jadi sampai hari ini belum tahu dia di mana? Itu tadi Bang, jadi 2 versi. Versi media Israel dia tidak sadarkan diri, ini propaganda yang ditiupkan Israel. Versi Iran adalah dia baik-baik saja. Tapi memang masyarakat Iran mayoritas tetap ingin pimpinan yang aliran keras atau bagaimana? Dukungan terhadap Mujtaba ini benar? Ya, reaksinya memang mayoritas sangat mendukung Mujtaba ini ditetapkan sebagai pengganti ayahnya. Pada saat itu diumumkan kan hampir ribuan ya, ratusan ribu masyarakat Iran yang keluar ke jalan dan bersama-sama meneriakkan slogan-slogan yang anti Amerika. Dari segi kekuatan militer, lu yakin Iran bisa nandingin negara raksasa Amerika sama Israel? Ya, itu nanti Mas Wibawanto nih yang ahli keamanan militernya. Tetapi kalau dalam konteks intelijen Bang, bertahan lebih dari 9 hari sejak diserang hari Sabtu kan, ini kan sudah hari ke-9 ini. Ini menunjukkan bahwa Iran menggunakan, menurut kami ini strategi attrition warfare. Memaksa Amerika menggunakan strategi attrition, berlarut-larut. Gimana nih Pak Wibantono? Israel yang Iran bisa bertahan begitu, kekuatan militernya gimana sih Bos? Gini Bang Hotman, jadi saya izin kasih gambaran dulu ya. Jadi Timur Tengah ini merupakan satu regional security complex, yaitu satu subwilayah di planet bumi
yang mempunyai ketersambungan geografis terpisah dari subregion lain, di mana pasti superpower mempunyai interaksi dengan mereka, tetapi regional security complex ini mempunyai interaksi yang mendalam secara historis, sosial, politik, ekonomi, dan militer. Sehingga apa yang terjadi di satu negara pasti akan berimplikasi ke negara lain. Dan regional security complex Timur Tengah itu paling dinamis, paling tua, paling banyak konflik, ya, dan paling mempengaruhi apa yang ada terjadi di tingkat global. Itu poin satu. Poin kedua, masuk ke abad 20, ya, British Mandat tahun 2022 itu minta supaya wilayah bekas Ottoman Empire dibagi-bagi. Singkat cerita, untuk Palestina, Israel mendapat 18% wilayah untuk yang wilayah Palestina saja, dan secara keseluruhan akhirnya 99% itu untuk negara-negara Arab Islam, sehingga tahun 48 itu ada 100 juta orang Arab di situ, dan sampai sekarang 0,5% sekian itu wilayah Israel. Tapi ada satu titik yang menjadi rebutan dari semuanya, yaitu Yerusalem. Karena Judaism percaya Mesias akan turun di situ, Kristen percaya Juru Selamat akan turun di situ, Islam Syiah dan Islam Sunni juga percaya akan turun di situ Imam Mahdi. Itu poinnya. Tahun 79 begitu. Maksudnya turun nanti di hari hari akhir. Tahun ini latar belakang budaya yang penting. Itu membentuk dan itu sangat mempengaruhi. Iya, itu membentuk alam bawah sadar mereka. Semua dari Timur Tengah, Bang Hotman. Tahun 79 pada saat Ali Khomeini menang dalam revolusi, Ali Khomeini langsung mengintegrasikan apa yang disebut dengan doktrin eskatologis mesianik Islam Syiah saat itu, yang dikenal dengan Makdaviat. Artinya apa tuh? Artinya bahwa rezim Iran akan hadir sebagai wilayat al-faqih, yaitu pengawal umat, selagi Imam Mahdi berdasarkan kepercayaan Islam Syiah sedang tidak ada di dunia ini. Selama tidak ada, hilang sejak abad 9, dunia ini akan menghadapi apa yang disebut ketidakadilan. Dan saat itu Imam Khomeini langsung menjelaskan bahwa sumber ketidakadilan adalah dua, Israel dan Amerika. Nah, ada perbedaan geopolitik yang begitu harsh, begitu tajam. Karena pengaruh Israel yang begitu kuat di region setelah tahun 48, dan juga arsitektur keamanan di Timur Tengah yang Western heavy. Nah, di dalam perjalanan dari tahun 79 sampai tahun 2026 ini, memang negara Iran itu paling banyak membunuh dalam perspektif Amerika. Membunuh dalam perspektif Amerika perspektif Amerika, warga Amerika. Di mana? Ya di mana-mana selama perjalanan dari 79 sampai sekarang. Itu dari perspektif Amerika. Dari perspektif Iran, mereka percaya bahwa ini semua adalah perjuangan melawan ketidakadilan. Karena doktrin Makdaviat yang sudah terinternalisasi. Jadi penderitaan itu adalah bagian dari mencapai masa depan yang baik. Penderitaan untuk mencapai masa depan yang baik. Jadi mereka itu sudah teruji dengan strategic endurance warfare yang disebut tadi. Jadi, apa itu? Perang berlarut lah. Perang berlarut. Nah, karena sejak tahun 79, postur militer Iran itu dibagi dua, Bang. Yang pertama adalah militer yang sangat konvensional, peninggalan Pahlavi yang disebut dengan Artes. Itu tentara teritorial. Tetapi IRGC yang merupakan korps revolutionary, penjaga rezim, itu sangat kuat di dalam hal-hal peperangan asimetris. Contohnya, mereka kuat secara politik, kuat secara ideologis yang tadi saya dengan Dr. Madavia, dan mempunyai jaringan network proksi di koridor utara dari Iran, Irak, Syria, Lebanon, sampai ke bawah ke Yaman Selatan, Houthi sampai ke daerah samudra, sampai ke daerah Red Sea dan juga di Selat Hormuz dan juga di wilayah Persia, Teluk Persia. Nah, dari sini kita bisa lihat gitu bahwa mereka sudah siap jika ada konflik. Yang pertama digunakan adalah misail. Untuk anti akses dan area denial. Jika itu gagal, perang berlarut. Tetapi yang akan dikerahkan adalah proksi. Nah, jadi kalau pertanyaannya kembali tesisnya adalah apakah pemimpin baru Mustabah ini akan melawan apa tidak melawan? Dari satu perspektif kalau di international relations itu dikenal dengan first image, pemimpin pasti akan melawan dengan karakter seperti beliau latar belakang. Dari domestik, ini juga
kita melihat ada kelompok ulama kombatannya, ada IRGC, ada politisi-politisi yang cukup moderat seperti Presiden Iran, ada rakyat Iran. Mungkin mereka sekarang mempunyai suatu kesamaan bahwa mereka itu tidak mau pemimpinnya itu diinstal oleh siapapun. Oke. Itu poinnya. Ya. Nah, perlawanan itu bisa menjadi berat. Nah, sementara dari perspektif Israel, mereka juga punya doktrin teologis yang kuat. Yaitu? Diambil dari Kitab Taurat, dari Ezekiel 38-39. Percaya bahwa akan ada serangan dari utara, melibatkan bekas negara yang menempati wilayah Persia. Dan itu tidak akan habis sampai Mesianik datang. Jadi semuanya ini punya masa mesianistik. Ya, ini membakar emosi yang begitu luas. Nah, jadi ada 3 skenario Bang Hotman sekarang. Yang pertama, mungkin bisa dikatakan 40% akan ada eskalasi, ya, 40%. 50% kita harapkan 40% terjadi ya ini. 50% perang regional dengan melibatkan proksi-proksi yang ada di luar wilayah Iran. Ini yang akan menjadi konflik melebar di kawasan Timur Tengah. Dan akan berlanjut dalam waktu lama. Nah, yang ketiga adalah perang yang sudah melibatkan langsung great powers lainnya seperti Rusia dan China. Karena sejarah membuktikan 5 abad terakhir, 16 persaingan antara ruling power melawan rising power, 4 berakhir perang terbuka, 12 tidak perang terbuka. Berarti ada 75% chance, kebalik, 4 itu perang terbuka, tidak perang terbuka, 75% itu 12-nya dengan perang terbuka. Jadi ada chance akan ada perang terbuka, tapi kita tidak harap begitu. Akan ada chance perang 75% terbuka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia ini? Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ketemu lagi di Hot Room. Kepada para pemirsa, sekali lagi saya ingatkan, saya tidak setuju terhadap pendapat para ahli dokter bahwa kita harus tidur minimum 8 jam sehari. Artinya kau akan tidur, sepertiga dari hidupmu hanya dipakai untuk tidur. Kapan kau cari duit? Makanya sering-seringlah minum kopi luwak hitam premium yang Hotman selalu minum setiap mau bekerja. Bekerja keras adalah syarat utama untuk kesuksesan dengan berlian seperti ini. Aku penasaran Pak Wibawanto, ya. Saya dapat bocoran dari seorang petinggi di Washington DC. Katanya perang ini harus berakhir dalam 4 minggu, kalau enggak Donald Trump bisa di-impeach. Waduh. Bisa diturunkan. Benar nggak? Kenapa itu? Itu bocoran saya langsung dong untuk dibahas di Hot Room. Itu logik Bang. Logik. Kenapa itu? Karena begini, karena dalam perang itu kan perhitungannya konsekuensial. Jadi jika kita tidak selesaikan dalam waktu 3 minggu, belum tentu bisa selesai dalam 4 minggu. Mungkin 3 minggu jadi 3 bulan. 3 bulan nggak selesai bukan berarti 4 bulan. Kenapa kata 4 minggu itu kenapa? Amerika harus menang. Bukan menang. Artinya akan ada eskalasi bahasa Indonesia. Eskalasi ya. 4 minggu. Itu satu ya. Jadi yang kedua itu masuk ke dalam skenario kedua. Skenario kedua tuh mungkin akan ada perang terbatas yang berusaha dikontrol di Timur Tengah, yang mungkin akan melibatkan proxy wars Iran. Nah, alasan ketiga adalah alasan politik dari Presiden Donald Trump. Karena di bulan November itu akan ada mid-elections. Di US Congress. Artinya 100% dari lower house of Representative itu akan melakukan pemilihan ulang. Pemilihan ulang? Dan sekarang yang menguasai House itu adalah Republican. Partai yang mendukung Presiden Trump. Mendukung Donald Trump. Sementara itu di Upper House, di Senat, itu sepertiganya akan ada pemilu ulang. Nah, berarti kalau perang ini belum selesai, sampai di bulan September saja, chance Republikan menang itu semakin kecil gitu. Dan kalau Republikan menang, kalah, Donald Trump akan jatuh. Demokrat menguasai lower house dan upper house, ya chance untuk impeachment besar. Gimana itu Pak?
Itu dapat bocoran saya langsung dari Washington DC. Gimana pendapat Bapak? Ya, saya rasa memang akan menjadi ujian bagi Trump ke depan. Kalau di Timur Tengah sekarang ini yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana Trump bisa membangun exit strategi. Karena betul-betul sekarang sudah yang saya bilang tadi dalam perkembangan 2 hari terakhir, ini sekarang hari ke-12, bukan hari ke-12. Hari ke-12. Itu sebenarnya Trump sudah mulai buka wacana-wacana untuk deeskalasi tadi, bahwa ini akan segera berakhir. Tujuannya? Tujuannya tadi yang disampaikan oleh Mas Wibawanto, bahwa ini kalau lama-lama perang ini adalah justru akan menjadi kemenangan bagi Iran. Terutama dalam keadaan yang tidak berimbang. Jadi Iran tidak perlu menang mutlak di dalam situasi seperti ini. Iran hanya butuh ngimbangi, dan dengan keberimbangan itu publik akan mempersepsikan Iran menang. Karena tadi kekuatannya tidak berimbang. Satu negara dilawan oleh banyak negara dengan seluruh kekuatan. Nah, oleh karena itu sekarang betul-betul kita melihat bagaimana Trump mencoba membuat akhir daripada perang ini. Nah, itu bisa berdampak kepada Israel. Karena Israel punya trauma, pernah ditinggal oleh Trump saat perang sendirian, tiba-tiba Trump umumkan gencatan senjata. Yaitu dalam peristiwa perang mereka dengan Houthi di Yaman. Itu di awal 2025. Jadi saat itu tiba-tiba tanpa koordinasi dengan Netanyahu, dengan Israel, Trump umumkan bahwa kami, Amerika, gencatan senjata dengan Houthi, dan sejak saat itu Houthi dengan Amerika tidak lagi terlibat dalam perang. Nah, sekarang di Israel yang paling ditakutkan dengan situasi yang semakin menekan sama Trump adalah dikhawatirkan Trump mengambil kebijakan yang sama, apalagi bayang-bayang kutukan pemilu sela nanti ya. Kalau ini nggak segera diselesaikan, wah itu bisa semakin membahayakan bagi masa depan Republik dan politiknya Trump itu sendiri. Jadi perang mungkin berakhir karena akibat politik di Amerika terhadap Trump begitu. Persoalannya lagi-lagi Mujtaba dan Iran yang baru ini juga sadar konteks. Dia tahu sekarang bagaimana Amerika terdesak. Karena itu ketika Trump bilang perang akan segera berakhir, buru-buru orang Iran bilang yang menentukan perang ini akan berakhir adalah kami. Yang menentukan perang ini berakhir adalah kami. Gimana? Benar nggak itu Pak? Pak intelijen. Ya memang karakternya Bang Hotman, karakter bangsa Iran ini kan memang mereka mencoba memperlama. Siapa memperlama? Iran memperlama durasinya. Karena? Untuk menjebak Trump pada 3 pilihan sulit. Tadi sudah disampaikan Mas Wibawanto ya, secara politik kalau dia mengumumkan sekarang, menarik mundur sekarang, misalnya Trump mengumumkan bahwa Amerika sudah menang, kita hentikan. Itu kan self-claim. Itu hanya pendapat pribadinya Amerika. Iran bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kami masih ada, Mujtaba masih hidup, bangsa kami masih tegar. Jadi mereka akan malu besar. Di dalam negeri juga akan bergolak. Itu yang pertama. Pilihan yang kedua, Trump terpaksa menggunakan ground invasion. Memasukkan special force, menggunakan proksi-proksi mereka untuk masuk ke sana. Dan ini akan menghadapi medan Iran yang sama sekali sangat berbeda dengan medan di Afghanistan misalnya. Iran sebelah selatan itu ada pegunungan Zagros, dan ini juga terjal sekali. Sebelah utara ada pegunungan Alborz. Dua-duanya akan menjebak tentara Amerika pada peperangan yang sengit dan panjang. Bisa lebih dari 4 minggu. Dan sampai sekarang kenapa tidak ada serangan darat? Itu yang sedang dihitung. Karena begitu dia masuk, choke point, jebakan-jebakan itu disiapkan oleh IRGC. Nah ini yang sedang dihitung oleh tentu saja Pentagon, CIA sedang menghitung itu. Pilihan yang ketiga untuk Trump juga sangat sulit, yakni mengaktifkan protokol nuklir. Dan ini hampir impossible. Karena kalau kemudian ini dia lakukan, maka akan memaksa Beijing bersikap, akan memaksa Rusia bersikap, dan Israel juga akan bersikap. Jangan lupa Beijing, Rusia, Israel itu sudah siap senjatanya. Dan kalau itu dilakukan, ya kita hancur sama-sama Bang, perang dunia ketiga. Kita akan perang dunia ketiga. Itulah masyarakat Indonesia, ikutilah perkembangan perang Amerika-Irak, Amerika-Israel melawan Iran. Karena mempengaruhi hidup kita. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ketemu lagi di Hot Room. Presiden Amerika tidak berhasil mengganti rejim penguasa di Iran
karena ternyata yang ditunjuk justru ada anak dari almarhum Al-Khamenei. Apa akibatnya ini? Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang membuat Iran itu begitu kuat berperang? Apakah pandangan hidup atau ada faktor lain? Coba singkat-singkat karena ini segmen terakhir. Oke, secara sejarah mereka bangsa Persia. Bangsa Persia. Mantan superpower. Superpower. 60% etnik di Iran itu masih Persian. Persia. Diikuti oleh etnik Azerbaijan dan Kurdi. Ya. Dan ada 7 sampai 15 suku bangsa lainnya. Emang kalau bangsa Persia kenapa? Mantan superpower, ada mentality yang berbeda. Mentality yang berbeda. Itu satu. Yang kedua, sejak tahun 79, Iran ini unik dengan doktrin yang kuat dari Ali Khamenei. Itu state penetration-nya itu salah satu yang paling kuat di Timur Tengah. Apa itu bahasa Indonesianya itu? Jadi kemampuan pemerintah untuk mengontrol sampai ke tingkat lokal ya Mas Ridwan ya. Kemampuan pemerintah sampai tingkat lokal. Apanya? Cara berpikirnya atau apanya? Kekuatan formal, pembagian resource, pajak, pengaturan hukum, keamanan, bahkan menguasai jaring-jaring informal. Tidak oligarkinya, warlord, artinya proxy. Masyarakat paling bawah pun percaya sama pimpinannya. Karena ada doktrin Madaviat yang kuat. Karena ada doktrin teologis yang kuat yang ditanamkan. Teologis yang kuat sejak tahun 79. Dan sekarang mereka yang mimpin di Iran itu adalah kelahiran 70-an. Jadi apa itu mirip-mirip dengan contoh misalnya umat Katolik sangat tunduk kepada paus. Itu bisa nggak dibandingkan begitu? Saya ngobrol sama Mas Hasib, bisa ada analogi simpel begitu. Oh begitu. Ketaatan menjago kan? Keturunan apa? Jadi ada namanya ketaatan struktural dan ideologis. Ketaatan struktural dan ideologis. Itu ya, poinnya. yaitu seperti karena udah percaya sama pimpinan agamanya begitu. Ya, jadi sekarang mungkin mereka sebagian rakyat Iran mungkin tidak suka ditekan di era Khamenei misalnya katakan begitu. Tapi mereka juga mungkin tidak suka kalau harus dipaksa menerima pemimpin yang diimport dari negara lain. Jadi yang win-win sebenarnya buat Presiden Trump yang belum tercapai sasaran politiknya. Kalau di Amerika tuh operasi militer harus disertai dengan tujuan politik yang jelas. Close switch itu. Tujuan politik Presiden Trump mengganti rejim itu belum berhasil. Tujuan belum berhasil. Oke, sekarang kita bertanya Pak Ridwan. Apa yang membuat masyarakat Iran itu begitu kuat? Apakah karena dia bangsa Persia? Apakah dia sangat taat kepada pimpinan agama seperti umat Katolik taat kepada paus? Bagaimana? Bang Hotman, salah satunya juga karena kaderisasinya yang luar biasa. Kaderisasi. Jadi indoktrinasi ideologi itu dilakukan secara bertahap sejak sekolah dasar sampai university. Apa mirip-mirip dengan Pancasila? Kita kan dari mulai SD sudah belajar sila pertama sampai kelima. Gimana itu? Iya, kita berharap Pancasila bisa seperti itu sebenarnya. Tapi nggak seperti itu kan? Belum. Tapi kembali ke Iran tadi. Karakteristiknya itu sangat menyala Gen Z-nya. Jadi ketika Ayatullah Ali Khamenei wafat itu, yang turun ke jalan itu Gen Z. Jadi bukan orang-orang tua. Ini yang wafat usianya 89 tahun. Tapi yang turun ke jalan usia 16, usia 15, usia 17. Dengan mata menyala-nyala dan mereka meneriakkan death to America. Dengan bahasa Inggris. Untuk menghina Trump gitu kan. Supaya kalau dengan bahasa Farsi kan mungkin Trump nggak paham. Jadi mereka chantingnya death to America. Jadi apa ya? Indoktrinasi yang kuat. Kaderisasi yang sangat kuat. Kaderisasi yang kuat. Dari bawah, dari sejak elementary dan sampai juga faktor sejarah mereka adalah yang kita dipelajari sejarah Persia. Itu Persia terkenal bangsa besar. Bangsa penguasa zaman dulu. Bangsa yang gigih, bangsa yang petarung. Jadi Anda yakin tidak akan gampang ditaklukkan? Oh tentu, tidak akan mudah. Dan ini akan pasti lebih panjang. Akan nuklir gimana? Oh tidak mungkin kalau nuklir. Saya tidak meyakini itu karena Trump pasti kalau akan. Pada akhirnya Iran dead or alive, ya pasti pakai nuklir dong. Iya, kemungkinannya ada, cuma sangat tipis Bang Hotman. Bagaimana dengan Pak Hasbullah? Benar nggak bahwa rakyat Iran itu begitu patuh sama pimpinannya karena kaderisasi yang bagus? Di sana ada korupsi nggak sih? Korupsi insya Allah ada di mana-mana. tapi itu bukan soalnya. Yang dari tadi tidak dibicarakan dalam satu istilah Bang Hotman ya. Dan ini mungkin kealpaan atau diabaikan oleh Trump. Bahwa Ayatullah tertinggi itu bukan hanya sekedar pemimpin politik. Bukan hanya sekedar pemimpin negara. Tapi dia pemimpin spiritual. Bahkan pemimpin hati nurani. Pemimpin hati nurani. Jadi itu udah kalau berat, orang sudah dipimpin hati nuraninya dan pemimpinnya dibunuh dengan cara seperti Trump,
maka yang akan terjadi bukan pergantian rezim. Saya dari awal sudah sampaikan, Bang Hotman, ini yang akan terjadi ke depan adalah dua, pergantian rezim atau penguatan rezim. Tapi dengan cara Trump membunuh pemimpin hati mereka, maka mereka kemudian turun ke jalan. Apalagi ini di Syria yang disampaikan oleh Mas Wibiwanto tadi, selain pemimpin fungsinya tadi, pemimpin di Iran juga berfungsi sebagai mengurus umat sambil menunggu kedatangan pemimpin yang maha adil, yaitu Imam Mahdi, yang nanti juga akan ketemu dengan doktrin lebih tinggi lagi, yaitu Nabi Isa atau Yesus dalam keyakinan agama lain. Jadi ini ada tali temali, ini mereka sangat dihormati menjalankan kepemimpinan sekarang sebelum datangnya pemimpin-pemimpin adil ini. Sekali lagi, ini itulah bukan, aspek spiritual. Itu aspek spiritual yang tidak diabaikan oleh Amerika dan Israel ketika melakukan serangan dan membunuh pemimpin hebat ini pada tanggal 28. Mau sekuat apapun spiritual, kalau akhirnya Donald Trump membombardir habis-habisan, itu mungkin enggak? Bang Hetman sudah bisa menjawab, badan bisa dibunuh, tapi cinta tidak akan pernah dibunuh. Oke, maksud saya pada akhirnya Iran akan takluk kalau benar-benar serangan militer habis-habisan oleh Amerika dan Israel. Bagaimana? Walaupun spiritualnya kuat banget. Ya, sekarang Iran justru menggunakan energi cintanya, menggunakan energi perjuangannya untuk membangun segala macam kapasitas. Termasuk yang kita bicarakan tadi, kapasitas untuk membangun rudal, persenjataan. Bayangkan negeri yang diembargo sedemikian lama, tapi justru mampu menciptakan rudal-rudal yang ini made in nasional. Made in nasional. Mereka tidak membeli dari luar, ya, berbagai macam kecanggihan ini, nggak menyewa dari luar untuk kemudian menjadi benteng dan pelindung mereka. Uangnya dari mana itu? Dari minyak? Ya, dari minyak dan tentu dari militansi mereka. Bahwa mereka terbiasa hidup dengan semangat perlawanan, kesederhanaan itu menjadi salah satu kunci yang membuat mereka juga bisa survive. Mereka tidak terbiasa dengan hidup foya-foya. Mereka tidak biasa dengan hidup yang menghambur-hamburkan uang secara tidak penting. Jadi memang ada militansi, ada semangat, ada kesederhanaan, dan paduan dari semua itu maka kemudian menjadikan Iran sebagai bangsa yang kuat, tahan banting, dan sampai sekarang kita melihat bagaimana mereka punya kemampuan untuk bertahan. Jadi terakhir, menurut Anda Amerika tidak akan gampang mengalahkan Iran dalam waktu dekat? Dengan kekuatan militer yang super power. Kita sudah 12 hari dan perlawanan masih berlangsung. Bahkan fase terakhir yang saya bilang tadi justru skornya 2-1. Karena bukannya justru Iran dikontrol oleh Amerika, justru dengan kata-kata tadi sekarang kami yang menentukan perang, artinya apa secara politik? Iran yang sekarang pegang kartunya. Apalagi Trump mau segera berakhir. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Iran yang secara kekuatan dikiranya lemah dibanding Amerika, tapi sudah berlangsung sekian hari Iran masih tetap bertahan, bahkan pimpinannya pun tidak bisa diganti oleh Trump. Demikianlah Hot Room. Jangan lupa menonton setiap hari Rabu jam 9 malam di Hot Room dengan hostnya yang sangat flamboyan. Silakan Pak, sini Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.